Hai, temen gue panggil gue Martin, Martinus, atau Pagun, tapi sosmed gue Diaflesius. Motoran gue kali ini ditemenin sama Avancik dan Haji Ivan. Kita motoran dari Jakarta sampai ke Sabang selama 6 hari. Dan ini cerita kita. Pagi, hari kelima. Sekarang hari ini rutenya dari Sibolga menuju ke Melaboh. Kalau di map sih harusnya akan makan waktu sekitar 12 jam. Tapi mudah-mudahan kita berharap bisa lebih cepat dari itu, bisa dapat banyak istirahat hari ini, besok lanjut ke Banda Aceh. Oke, ini sekarang udah jam 9. Sebenarnya tadi kita kesiangan. Mudah-mudahan di jalan lancar, cuaca bagus, kita bisa gas. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Kalaupun kalian lagi sakit, mudah-mudahan video ini menghibur kalian dan memberikan semangat untuk cepat kembali sehat ya. Pagi ini kita berangkat jam 9.30 lah. Tapi sebelum berangkat kita isi bensin dulu nih, karena kemarin nggak sempat isi bensin sampai di Sibolga. Inilah Sibolga teman-teman, kota di pesisir barat Sumatera Utara, tepatnya di kawasan Teluk Tapian Nauli yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Kota ini merupakan kota yang terkenal akan hasil ikannya yang melimpah. Salah satu oleh-oleh khasnya adalah ikan asin yang didistribusikan ke beberapa daerah di Sumatera, bahkan ke luar negeri. Kota ini seluas 107.700 hektar, yang membuatnya menjadi salah satu kota terkecil di Indonesia. Dan luas ini sudah mencakup luas daratan di Pulau Sumatera, juga kepulauan di sekitarnya. Kota ini menjadi melting pot atau titik pertemuan berbagai suku, mulai dari Batak, Minang, Nias, Tionghoa, dan Jawa. Salah satu pulau yang terkenal untuk pariwisata di Sibolga adalah Pulau Musala. Tolong koreksi saya kalau saya salah nyebutnya ya. Dan kalian tahu nggak, Pulau Musala ini di tahun 2005 pernah jadi tempat syuting film King Kong. Iya, film Hollywood itu. Ada juga wisata namanya Tangga 100 yang merupakan peninggalan sejarah. Tangga yang sebenarnya berjumlah 298 anak tangga ini digunakan untuk naik ke puncak bukit Tangga 100. Tempat yang tinggi ini menjadi tempat pengintai kota Sibolga dari ketinggian di zaman penjajahan Belanda dulu. Wah, saya suka nih kalau ada tempat wisata yang berbau-bau sejarah seperti ini. Oke, rute kita pagi ini dari Sibolga, kita nggak akan ambil jalur lintas Sumatera atau jalur yang kuning nih menuju ke arah Melaboh, tetapi kita akan menyusuri pinggir pantai tetap seperti hari-hari sebelumnya. Jarak sendiri sekitar 550 km, kita akan tempuh dalam waktu 12 jam kira-kira. Jadi dari Sibolga kita akan masuk ke Provinsi Aceh melalui Aceh Singkil. Lalu kota berikutnya adalah Suku Salam. Kita lewat Tapak Tuan, lalu Blang Pidi, dan akhirnya kita sampai di Melaboh jam mungkin kira-kira jam 10 malam.
Iya, saya bilang jalannya remuk karena memang kelihatannya agak remuk itu, remukan. Kerikil-kerikil besar lepasan dari pengaspalan sebelumnya sepertinya. Sebuah pemandangan yang umum selama kami melintas di Sumatera Utara, apalagi kami nggak ambil jalan utama atau jalan lintas Sumatera. Mudah-mudahan bisa segera diperbaiki oleh pemerintah setempat jalannya ya. Meskipun begitu, pemandangannya tetap banget bisa dinikmati. Nah, ini kita ketemu jalan yang bagus juga dan tadi saya habis lewatin jalan yang berbukit-bukit gitu. Jadi cakep deh. Tuh, tangan saya coba ngasih lihat tuh. Wih, jalannya bukit-bukit gitu. Pancik lagi foto-foto. Tugu Perjuangan Angkatan Laut Indonesia. Barus. Iya, nggak lama setelah kota Sibolga kita tinggalkan, kita ngelewatin satu tempat namanya Barus. Kalau menurut Om Avancik ini kampungnya salah satu temennya, jadi makanya dia sempatin berhenti di sini untuk foto-foto. Kalau menurut informasi dari Om Avancik, yang namanya Kapur Barus, kalian sering dengar kan? Nah itu asalnya dari daerah ini, menurut dia. Bener nggak ya? Mungkin teman-teman ada yang dari daerah Barus ini bisa kasih komentar di kolom komentar ini ya di bawah ya. Jarak dari kota Sibolga ke perbatasan Sumatera Utara dengan Aceh itu sekitar 114 km. Jadi dalam 3 jam aja kami udah sampai ke perbatasan Provinsi Sumatera Utara dengan Aceh ini. Nah ini kami lagi melintas di satu kota kecil, saya lupa nama kotanya ini, tapi seingat saya ini adalah kota terakhir sebelum perbatasan provinsi ya. Nah, ini dia gapuranya. Kami memasuki Provinsi Aceh setelah gapura ini. Halo. Sekarang sudah jam 12. Jam 12 kami bertiga persis memasuki perbatasan antara Sumatera Utara dengan Aceh. Ya, ini tepatnya di pos polisi apa ini, Pak? Polsek ya? Penyekatan
Aceh Sumut di Polsek Danau Paris Pak ini Pak. Aceh Oh. Sumatera. Polsek Danau Paris. Oh, Polsek Danau Paris. Ini pos penyekatan Aceh antara Singkil. di Aceh Singkil ya. Pos penyekatan antara Sumatera Utara sama Aceh. Nah, kalau masuk sini teman-teman siapkan surat rapid antigen yang masih berlaku ya. Tapi kalau nggak punya atau sudah tidak berlaku, Bapak. nah, ini di sini ada fasilitas untuk antigen. Saya udah 3 Untuk antigen ya. Tuh. Jadi nanti dibantu sama teman-teman. Menurut informasi sampai 31 Mei nanti penyekatannya masih berlangsung. Oke, teman-teman. Masih di posko penyekatan Aceh Sumut. Ini Penduduk lokal. Akamsi. Jadi ini namanya Polsek Danau Paris. Iya. Jadi di sini perbatasan masuk ke Aceh. Jadi kita semua wajib, ya semua yang dari Sumut kita wajib bawa surat keterangan antigen, atau kalau nggak punya dilayani di sini untuk antigen. Nah, nggak terlalu lama, saya cepet nunggunya juga. Mungkin hitungan 5 menit ya tesnya, dan udah dapat hasil tesnya non reaktif. Kita dapat suratnya untuk keterangan perjalanan nanti selama di Aceh, bisa dipakai juga untuk penyeberangan ya. Masa berlakunya 2 kali 24 jam, jadi selama masa itu bisa dipakai suratnya yang kita dapat di sini. Jadi memudahkan perjalanan selama di Aceh. Dilayani dengan baik sama bapak ibu di sini, juga petugas polisi yang tadi memberhentikan kita menanyakan surat keterangan antigen dengan sangat ramah. Jadi cukup bagus ya pelayanannya masuk ke Aceh. Wisatanya jalan, keamanan kesehatan warganya juga diutamakan. Akhirnya saya mengaspal di Provinsi Aceh. Ini satu provinsi di Pulau Sumatera yang saya belum pernah jalanin dengan motoran ya. Ini udah lama sebenarnya saya rencanain untuk ke Aceh, cuman rencana saya beberapa kali itu gagal. Ada aja alasannya, karena kerjaan, karena ada tender, ada beberapa lah alasan teknis. Akhirnya ngaspal di Aceh. Aduh, seneng banget nih rasanya. Kelihatan nggak ya kalau saya tuh seneng. Mungkin lebih ke arah Nora kali ya tepatnya. Tapi saya seneng banget deh. Jalannya terkenal mulus, bagus, pemandangannya juga indah. Selama ini saya cuma dengar cerita-cerita dari teman-teman motoran lainnya, bikin iri gitu. Tapi akhirnya hari ini saya melintas di Provinsi Aceh, guys. Depan udah kota Subuh Salam. Belum. Hah, belum? Subuh Salam masih jauh lagi. Dari sini 40 menit. 40 menit.
menit. Ya. Hah? Teman-teman, nama daerah yang kita lalui ini adalah Aceh Sikil, sebuah daerah yang banyak perkebunan kelapa sawit. Dengar-dengar dulunya sebelum dibuka kebun kelapa sawit ini, daerah ini lebih rindang lagi dengan hutan yang luas. Kota pertama yang akan kita temui nanti lewat rute ini adalah kota Subu Salam. Kota ini juga menjadi penanda pertemuan kita dengan jalan lintas Sumatera. Beneran loh, sejak kita memasuki provinsi Aceh ini, saya belum ketemu lagi jalan jelek. Cakep deh ini. Meliuk-liuk di antara pohon-pohon kelapa sawit, lalu lintas yang relatif sepi, pemandangan yang cakep, cuaca yang cerah, aduh kurang apa lagi ya. Waktu menunjukkan jam 2 siang saat kami memasuki kota Subulus Salam. Nah, kami coba cari tempat makan di sini. Ini Om Avancik sebagai RC di sini mencoba melihat kanan dan kiri jalan, kira-kira ada tempat makan yang bisa dikunjungi. Tapi memang dasarnya kita sejak masuk Aceh yang kita pikirin cuma mie Aceh, akhirnya kita putar balik, kita kembali ke satu warung yang jualan mie Aceh. Ini sebenarnya posisinya persis di pertigaan saat kita masuk ke kota Subulus Salam ini.
Aceh guys, kota pertama kita masuk di Provinsi Langkat Aceh Darussalam adalah Subulus Salam. Nah, jadi ini kota lumayan tadi 5 jam lah dari Sibolga ya. Ini udah jam 2 siang. Ini kita lapar mau cari makan siang. Kita makan, oke? Cause we be on a tough love. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling, falling. Cause you know we gon' fly. Cause we be on a tough love. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling, falling. Cause you know we gon' fly. Cause we be on a tough love. Oke, kami nggak lama istirahat makan siangnya hari ini karena dari sini kami masih punya sekitar 6-7 jam perjalanan dengan motor kami lagi untuk sampai ke kota Meulaboh. Gile, dapat aspal mulus terus. Saya kegirangan sendiri. Tangan saya sambil nunjuk-nunjuk. Waduh, aspalnya keren. Kita maju terus. Lihat di GPS nggak ada tikungan ataupun persimpangan. Saya minta Ivan mulai ke depan biar pace-nya agak sedikit diangkat nih teman-teman. Setelah kemarin terpisah sendirian dari kita rombongan bertiga ini, Om Ivan memilih untuk stay di belakang terus. Jadi sayang banget nih, saya tahu dia pasti gatel, dia pengen ngegas di aspal yang kayak gini. Jadi saya yakinkan lagi, nggak ada simpang di depan, maju aja terus. Akhirnya dia ke depan. Kasihkan ngegas-ngegas, tahu-tahu kaca spionnya nunduk. Ketekan anginnya terus. Jadi tadi kita berhenti sebentar untuk perbaiki posisi spion lagi. Habis itu jalan lagi. Nah, nggak lama dari tempat kita berhenti tadi, kita melintasi perbatasan Kabupaten Aceh Selatan. Nah, dari Aceh Selatan ini, perbatasan ini maksud saya, kita mengarah menuju ke kota namanya kota Tapak Tuan. Nah, cuman karena pemandangannya yang indah ini dan saya lihat di GPS itu jalannya lurus terus, ini saya sebenarnya mau coba cerita dari balik helm saya bahwa arahnya kita nanti ke sana melewati bukit-bukit itu. Tapi saya lupa, helmnya saya tutup jadi nggak kedengeran deh.
Beberapa puluh kilometer sebelum sampai di kota Tapak Tuan, kami melintasi satu jalan yang menurut saya unik hari ini. Kenapa unik? Karena di sebelah kiri jalan itu adalah pantai sebenarnya, tapi tertutup oleh pepohonan. Jadi sebelah kanannya itu adalah perbukitan. Jadi kalau biasanya kalau posisi jalan seperti itu, angin akan kenceng ya dari sisi pantai niup. Cuman karena terhalang sama pohon-pohon, kita nyaman-nyaman aja nih riding di sini. Dan kalau teman-teman lihat, ini jalanannya lebar, lurus banget, dan sangat sepi lalu lintasnya. Nah, di sini Om Ivan main-main lagi dengan motornya. Lihat aja. Tapi memang jalannya lurus kok. Kalau saya lihat di peta ini sebenarnya daerah Bakungan ya. Dan jalan lurus ini itu sepanjang 18 km. Benar-benar seperti ini konturnya. Sebelah kiri pantai, sebelah kanan perbukitan. Dan nggak ada pemukiman penduduk. Akhirnya kami memasuki satu kota kecil, kalau saya nggak salah ingat ini namanya Kota Fajar ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang dari daerah sini bisa koreksi saya ya di kolom komentar kalau saya salah. Sekarang udah jam 5.52 waktu Indonesia Jakarta. Waktu Indonesia bagian barat. Ya, kita udah 3 jam berkendara sejak kita siang tadi. Kita ketemu satu spot untuk istirahat di pinggir laut. Tadinya Om Pancik itu inginnya dapat sunset lagi hari ini. Cuman lihat di map abis ini udah nggak ada di pinggir pantai, jadi udah mulai ke tengah. Jadi ini Kami kecewa. spot terakhir
Member ID kecewa. Untuk dapetin sunset. Ternyata sunsetnya ngumpet di belakang bukit itu, jadi nggak dapet view yang di sini. So we have no sunset today, but perjalanannya hari ini seru banget. Don't be afraid of falling. 'Cause you know we gon' Nah, nggak jauh dari tempat kami istirahat tadi, kami akhirnya melintasi kota Tapak Tuan. Dan di sini jam 6 sore, ya jam 6 lewat lah ya, setelah matahari terbenam. Hari sudah gelap, mata saya berusaha beradaptasi lagi dengan kegelapan ini. Penerangan jalannya memang nggak ada, tapi kami cukup confident lewat di sini karena jalannya mulus. Ini sekira 70 km jauhnya dari kota Meulaboh. Jadi sisa perjalanan kami ini tinggal kira-kira 1,5 jam lah ya. Kami putuskan untuk berhenti sejenak, beristirahat dan menikmati kopi. Ini lokasinya Oma Pancik yang pilih. Jadi kalau dilihat ini kayak pasar tradisional gitu pagi. Tapi kalau malam ini toko-tokonya pada tutup dan ada satu atau dua yang menjual kopi dan apa tadi namanya, roti cane ya, jadi cemilan kita sore hari ini sekaligus nyegerin mata lagi nih.
tadi adalah jam 10.30 kita memasuki kota Malabo. Masuk kota Malabo, diguyur hujan guys. Cakep banget, seharian riding, panas-panasan, dikasih adem, pas masuk Malabo. Kita cari hotel. Gak cuma hujannya yang deras, tapi anginnya kenceng banget. Tadi kita berdiri di lampu merah itu, berasa kayak digoyangin dari samping karena angin. Nah, ini sekarang kita cari hotel tempat kita menginap malam ini di kota Malabo. Dengan demikian, saya sudahi cerita kita hari ini ya. Silahkan tinggalkan pesan lewat komentar jika menurut kalian ada yang bisa saya perbaiki di video ini. Tapi kalau kalian suka, bisa di like dan jangan lupa subscribe untuk support channel ini. 0815. Kita lanjutkan di episode berikutnya di mana kita menuju kota Banda Aceh dari Malabo. Kita melewati satu jalan yang cukup terkenal di kalangan pemotor, namanya Jalanan Amerika. Kayak apa sih Jalanan Amerika itu? Dan kita juga singgah sebentar di tempat yang sangat terkenal akan pemandangannya yang indah, Gunung Grote. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sehat selalu dan salam satu aspal.